kalau bibit ini tidak bagus, nanti skala 5 tahun mau saya ganti, kan begitu. Tapi ya berhubung sekarang sudah, ya mungkin takut ya, sawit ini mungkin takut ya, ah, ya nggak tahu. Jadi beginilah penampakannya di sebagian, kurang lebih 50%, hampir 75% untuk pokok skala ini. Kita lakukan 1 bulan sekali kalau kita mampu. Kalau kita mampu maksudnya pakai dengan sistem kocok. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sedulur tani dimanapun Anda berada. Semoga hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki, dan rezeki yang barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini saya mau bikin video, ya. Ini salah satu sawit kita, sawit saya maksudnya. Ini lain dari sawit yang kemarin, maksudnya beda batang, beda pokok. Dan ini baru saja kita bersihkan piringan, ini alatnya. Hari ini tidak manen ya. Nah, kebetulan di sela-sela waktu kita bersihkan piringan karena melihat kondisi dia sudah, buahnya itu sudah agak sifatnya ketua-tuaan. Sudah ketua-tuaan gimana? Maksudnya sudah mulai proses ke tingkat masak. Nah, jadi sebelum manen kita siapkan parang. Kita bersihkan secara manual aja tingkat piringannya ya. Nah, karena sifatnya kita punya pribadi ya. Sembari kita jalan-jalan ke ladang, sembari kita nengok lokasi ladang kita, sambil meneliti mana yang kurang pupuk, mana yang harus perlu dibersihkan. Karena ini sudah jangka tahap manen, maksudnya yang lain sudah manen lah. Ini baru di skala umur yang 3 tahun lebih, hampir 3 tahun 2 bulan. Ini masih dalam proses tahap awal dalam masa panen ya. Untuk video-video yang kemarin ada beberapa batang yang sudah kita videokan seperti itu penampakannya. Dan di sini saya mau menjawab dari para sebagian komentar atau YouTuber subscriber kita, yaitu masalah buahnya ya. Dalam skala buahnya bagus mas, ukurannya ya lumayan dengan segi pokok yang masih rendah, masih kecil, tapi untuk skala buahnya sudah besar. Itu apa bibitnya? Sudah dikatakan di video-video sebelumnya, itu adalah dari bibit kami. Bibit yang kita tanam itu kalau tidak salah ya bisa masuk kategori varietas Dora ya, varietas Dora. Karena saya sendiri kurang jelas. Dalam arti kurang jelas, pada saat kita punya tanah itu kan masih bentuk hutan ya, maksudnya belukar, masih tanaman karet. Itu belum ada niat untuk saya itu menanam sawit. Jadi kebetulan rekan saya menawarkan bibit, saya ditawarin bibit, itu masih berdaun 6 kalau nggak salah 7. Nah, dengan harga yang murah, karena saya tidak mau berpikir panjang lagi untuk beli bibit, beli tanah isi polybag tersebut kan, jadi langsung saya putuskan untuk membeli bibit tersebut. Dan itu sifatnya masih dulu itu terhutang karena uang belum mencukupi untuk skala pembelian bibit. Nah, itu. Jadi beliau untuk saya bayar 2 kali, dia sanggup bersedia. Jadi makanya itu saya ambil bibit tersebut. Ada sekitar 300 batang. 300 batang. Tanaman saya ini kurang lebih 3 hektar. Jadi masih kurang ya, kurang 1 hektaran. Jadi saya tanam bibit tersebut. Jadi beliau juga ngambilnya itu jenis bibitnya juga kurang tahu. Pokoknya dari si A. Dari si A di kecambah tersebut dimasukkan ke bag kecil, terus dipindahkan ke bag besar, dan saya ambil. Seperti itu. Ya alhamdulillah, dari awal saya keraguan-raguan itu terbayar sudah dengan
munculnya buah yang ah cukup lumayan. Dari bentuk skala buahnya, batangnya, alhamdulillah semuanya sudah terobati dari dari keraguan-keraguan hati saya. Dulu sempat berpikiran begitu, kalau bibit ini tidak bagus, nanti skala 5 tahun mau saya ganti, kan begitu. Tapi ya berhubung sekarang sudah, ya mungkin takut ya, sawit gini mungkin takut ya. Ya nggak tahu. Jadi beginilah penampakannya di sebagian, kurang lebih 50%, hampir 75%, semuanya rata gini. Bagian masih ada yang pokok kecil, ya. Jadi seperti itu. Ceritanya seperti itu. Jadi dengan seiring berjalannya waktu, saya rawat, saya buka, maksudnya dari tahap awal dulu lah, kita buka lahan, kita bersihkan, ya kita cincang, terus kita tanam. Tahun 2000 kok 2000 toh. Tahun 2020 awal itu tanam saya di bulan 1 ya, saya tanam ini bulan 12 bulan 1 ya, maksudnya di akhir bulan 12 bulan 1 sekitar itulah kita tanam, masih ingat kok. Jadi kalau untuk skala umur yang sekarang ini di tahun 2023 bulan Februari ya, sekitar 3 tahun 2 bulan ya. Untuk kemarin sudah divideokan kembali ya, lihat sendiri pokok aja masih rendah. Jadi kenapa saya katakan itu masih panen perdana di tahap yang ketiga, keempat, karena yang dari segi ini masih proses pembuahan ya, seperti itu. Kalau untuk normalnya itu di umur 2 tahun 2,5 tahun ya. Kalau untuk pemukanya bagus itu sekitar itu 2 tahun, apalagi tanaman bekas semangka itu 2 tahun sudah panen. Dan sekali panen itu 1 hektar bisa tembus 1 ton. Itu masih tahap panen pertama itu. Kawan saya ada ya sebagian. Kenapa saya bisa menyampaikan seperti itu? Karena kawan saya sudah menerapkan tanaman tersebut di lahan area yang ditanami semangka. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk bibit ini boleh saya katakan varietasnya Dura atau Tenera gitulah. Ada yang menyimpulkan Dura atau Tenera. Tenera itu sebetulnya bibit unggul. Jadi ya seperti itu. Penjelasan seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan bibit yang pada dasarnya kurang jelas, maksudnya saya rawat dengan menghasilkan bentuk buah dan batang seperti ini. Kok bisa? Maksudnya ada sebagian subscriber kita yang bertanya seperti apa pemupukannya, seperti itu. Jadi saya berikan sedikit pengalaman saya dari bidang segi pemupukan untuk tanaman kita, yaitu monggo nanti kalau ada manfaatnya boleh dicoba untuk skala tanaman sawit yang masih untuk mulai masa produksi di buah BJR ya. Monggo nanti diterapkan bisa. Kalau misalnya para sedulur atau rekan-rekan yang menerapkan hasilnya tidak sesuai, ya jangan salahkan pada kami, intinya seperti itu. Jangan kembalikan itu kepada kami. Tapi kenapa? Karena unsur di daerah lahan kita itu masing-masing berbeda, punya unsur tanah tersebut. Unsur hara dalam tanah itu berbeda-beda. Meskipun kita sudah beri pupuk yang optimal, tapi kok tidak ada perbedaan di batang sawit kita ataupun di buah kita. Itu mungkin ada unsur hara di dalam kandungan tanah kita, unsur kandungan haranya itu berbeda. Jadi ada kalau baiknya bisa kita belikan alat untuk mengecek kondisi tanah di sekitar lahan atau tanaman sawit. Jangan salah, dalam setiap satu hamparan, misalnya 1 hektar atau 3 hektar, itu tidak sama unsur hara tanahnya. Kandungan tanahnya itu tidak sama, ya, tidak sama. Kenapa bisa seperti itu? Bisa, ya.
satu hamparan itu ada yang sama, ada yang tidak. Karena setiap batang itu, misal kita dari bibitnya rata itu kita tanam dengan umur sekian, skala besar bibitnya sama, kenapa saat kita tanam berusianya 1 tahun hingga 2 tahun, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang kecil, itu kandungan tanah tersebut unsur haranya berbeda. Itulah yang menyebabkan tanaman kita tidak stabil atau rata. Nah, itu ternyata boleh dicek, boleh ya. Jadi kita manfaatkan di sini untuk tanaman itu, kita manfaatkan kompos yang area sekitar, kita manfaatkan. Bagi untuk yang cara penebangan manual, kita bisa gunakan jenis kayu-kayuan ini karena manfaat fosfatnya itu banyak, kandungan fosfatnya kita manfaatkan. Karena yang saya amati, sawit kita, tanaman sawit kita itu butuh yang namanya pupuk kompos, baik pupuk kandang ya, dari kotoran sapi dan lain sebagainya, baik pembusukan sampah atau kayu-kayu di yang bisa kita manfaatkan di area lahan kita. Itu sangat bagus untuk perkembangan sawit kita. Nah, lanjut ke tingkat pemupukan yang tadi maksudnya ya. Dalam segi pemupukan kimia seperti apa dan apa saja pupuknya ya. Nah, langsung saya jelaskan. Di sini saya hanya menggunakan tiga jenis pupuk maksudnya. Dalam skala pokok atau usia yang sekarang masih menggunakan 3 macam jenis pupuk kimia ya. Kita tidak perlu banyak-banyak melakukan pemupukan. Yang penting asalkan sedikit, rutin dalam segi pemupukan ya. Khususnya seperti saya petani kecil ya. Seadanya modal dengkul loh ya. Jadi seperti itu. Baik apapun jenis pupuknya, monggo. Kalau mau ikut seperti saya, terapkan seperti itu. Sedikit-sedikit asalkan rutin ya. Kalau kita banyak-banyak ya juga butuh modal banyak untuk beli pupuk ya. Juga ada yang menyarankan setiap pokok sawit itu minimal membutuhkan kurang lebih 1 hektar itu 2 sak atau 1 kintal urea 100 kg. Nah, tinggal kita bakalikan 1 tahun ya. Jadi kalau kita mengacu kepada sistem perusahaan ya, kita hanya boleh dikatakan sedikit ya, saldo kita sedikit. Kalau untuk masa produksi, mulai awal produksi ya, kita bisa menyimpulkan sendiri ya. Kita masih butuh banyak modal untuk tanaman kita supaya bagus. Dan dari sinilah awal kita mendapatkan hasil dan sudah kita kembalikan lagi kepada tanaman tersebut. Harus menyesuaikan anggaran kita, dana kita, budget kita untuk memberi suplai pupuk kepada tanaman kita. Ya, kita atur sendiri. Dan yang saya terapkan ini dalam segi pemupukan boleh saya katakan irit. Apalagi kalau kita menggunakan sejenis pupuk kandang ya, itu sebagai campuran ya untuk kompos kita dalam sistem kocor ya. Sudah ada di video yang lalu ya, videonya seperti itu. Nah, seperti apa pemupukannya, nah, itu sangat-sangat irit kita lakukan. Kalau mau seperti itu monggo dicontoh, nggak apa-apa, kita lakukan setiap bulan sekali ya. Baik segi pemupukannya ya, kurasa irit sekali karena hanya, apalagi kalau kita menggunakan urea maksudnya kita menggunakan mutiara 16-16 ya untuk pokok skala ini. Kita lakukan 1 bulan sekali kalau kita mampu. Kalau kita mampu maksudnya pakai dengan sistem kocor. Dengan dosis berapa? 1 pokok 1 liter. 1 pokok 1 liter. Untuk segi
pupuk 1 kilo. 1 kilo pupuk Mutiara 1616 itu kita campur air 20 liter. Nah, bisa kita jadikan 10 liter, 20 liter, monggo. Nah, untuk angka yang masih dalam dikategorikan maksimal itu 20 liter air 1 kg. Kalau untuk meningkatkan kualitas lebih cepat itu bisa di dosis 10 liter air per 1 kg. Ya, untuk Mutiara 1616. Dan ini 5 bulan sebelum muncul buah ini saya aplikasikan Mutiara 1616. Tapi belum saya aplikasikan sistem kocor ya, masih dalam proses tanam, bukan tabur di pokok pohon, saya tanam. Tidak dalam-dalam, hanya saya korek pakai tangan, 1 genggam saya timbun, saya taruh, saya timbun dengan pupuk kompos yang ada di sekitar tanaman. Hanya 3 titik, 3 genggam 1 pokok ya, karena masih mengejar dalam tingkat pembentukan buah, itu masih dia butuh proses supaya buahnya bagus ya. Seperti ini bentuk batang dan buahnya. Sedikit berbagi pengalaman, bukan maksud untuk menggurui, ini hanya sekedar sharing. Mudah-mudahan bisa menjadi contoh untuk para rekan sedulur tani dimanapun Anda berada. Mungkin yang sekiranya ya seperti saya, petani di bawah standar maksudnya. Untuk urutan di bawah standar, boleh dikatakan bawah standar. Hanya modal dengkul, modal tenaga, modal bau ya. Dengan modal seadanya, alhamdulillah bisa menciptakan berkat izin atau ridho dari Sang Maha Pencipta. Oke, alhamdulillah. Berkat doa dan usaha keras. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita dan keinginan kita. Mungkin hanya itu, para sedulur petani sawit dimanapun Anda berada, dan para sedulur sesama rekan YouTuber ya, para rekan sama YouTuber, terus semangat berkarya, semangat bekerja demi masa depan. Intinya jangan lupa bahagia. Oke, semoga sukses. Apa yang menjadi tujuan dan harapan mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu ya. Kita lanjut ke video-video selanjutnya. Pokoknya jangan lupa ikuti terus. Oke. Tetap dukung channel kami Sumber Urip 22. Semoga tetap jaya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.